Wagon udah biasa, wagon yang bisa off-road cuma ini. Yes, ini ada Audi A6 Allroad Quattro. Jadi selamat datang di channel Motomoto. Wah, Audi Allroad. Dulu di Indonesia merupakan mobil yang mahal karena punya fitur-fitur lengkap setara mobil-mobil sedan Eropa. Namun sayang di Indonesia belum banyak peminat mobil-mobil beratap panjang seperti ini. Jadi dibilang mirip ambulan gitu. Padahal sekarang mobil berbentuk estate atau station wagon punya value yang tinggi. Namun apakah Audi Allroad Quattro ini merupakan station wagon? Bisa dibilang iya, karena Audi Allroad punya basis yang sama dengan Audi A6 Avant yang merupakan pure station wagon. Lalu kenapa Audi Allroad ini mahal pada saat barunya? Ini semua karena Audi Allroad merupakan station wagon yang mampu untuk diajak off-road. Makanya jadi mahal. Karena selain fitur-fitur ala sedan mewah, juga dilengkapi dengan fitur-fitur off-road pada suatu station wagon. Audi Allroad Quattro pertama kali diperkenalkan dibangun dari basis Audi A6 Avant yang muncul di tahun 1999 dengan kode bodi C5. Audi Allroad generasi pertama ini juga sempat dijual resmi di Indonesia dengan harga mahal sekali. Ya, 1 miliar lebih katanya. Harga yang fantastis pada saat itu. Fiturnya, jangan ditanya lagi. Ada air suspension. Bisa diatur ketinggiannya. Sistem Quattro all-wheel drive. Mesin V6 bi-turbo yang kencang. Audio system yang bagus dan lain-lain sebagai standar. Review mobil ini akan ada setelah pelajaran sejarah ini selesai. Untuk itu nonton video ini sampai habis agar kami semua bahagia. Dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atas. Kemudian generasi keduanya yang muncul tahun 2006 hingga 2011 dengan kode bodi C6. Generasi kedua ini masih menggunakan basis Audi A6 Avant yang secara resmi untuk generasi kedua ini namanya menjadi Audi A6 Allroad Quattro. Ada A6-nya setelah kata Audi. Karena setelah generasi ini, Audi Allroad terbangun bukan hanya dari basis A6 saja, tapi Audi Allroad punya basis A4 yang lebih kecilnya. Namun pada sejarah di video ini kami hanya membahas Audi Allroad yang terbangun dari A6 saja. Nanti kalau kami dapat yang A4 akan kami bahas juga. Oke, lanjut generasi ketiga Audi A6 Allroad Quattro yang muncul tahun 2012. Punya bentuk yang semakin bagus sekali. Masih ada otot-ototnya, namun berdesain sporty kencang khas Audi. Kemudian muncul lagi generasi keempatnya tahun 2019 hingga saat ini. Menjadi suatu wagon mewah dengan kelengkapan yang siap off-road tipis-tipis. Namun memang sayang sekali untuk dibawa off-road mobil ini. Oke, review Gen 1. Jadi dulu ya di tahun medio 90-an sampai ke 2000-an itu tenar yang namanya mobil-mobil yang bisa masuk ke segala medan. Dan tentunya yang bisa masuk kayak gitu adalah mobil-mobil leather frame. Cuman gimana Mang kalau misalnya monokok? Ini adalah salah satunya. Sebelum ini itu sebetulnya ada yang namanya Volvo V70 yang XC, itu bisa juga. Nah sebelum-sebelumnya juga ini kan belum tenar namanya mobil-mobil crossover ya. Ini nggak bisa masuk dibilang crossover juga karena ini adalah terbangun dari sebuah wagon yang A6 Avant gitu ya. Dibuat lebih tinggi dan dibekali fitur-fitur off-road gitu. Makanya mobil ini, mobil Audi A6 Allroad Quattro ini itu lulus di uji tesnya Land Rover. Ya, Land Rover itu kan mobilnya adalah mobil leather frame. Cuman ini lolos uji di track yang sama yang dipakai oleh Range Rover gitu. Ini luar biasa untuk Audi gitu. Padahal dia formatnya adalah wagon yang ditinggiin lah, istilahnya begitu. Nah, makanya mobil ini tuh istimewa harusnya. Kenapa? Jadi di segala sisi dia di-reinforce. Nah, lantainya itu ditebelin lagi supaya off-roadnya bisa handal dan tetap kuat dan di-reinforce lagi di kaki-kakinya. Makanya dia bisa capable untuk off-road juga. Tapi sayangnya itu hanya ada di versi yang manual transmission. Dia punya low gear. Sedangkan yang Matic seperti ini itu nggak punya low gear. Itu aja sayangnya. Nah, ini mobil istimewa karena dia sebuah wagon yang tinggi.
Makanya pada saat itu juga ada tuh mobil Jepang kayak gini, namanya adalah Subaru Outback. Outback juga dia terbangun dari sebuah wagon yang ditinggiin gitu ya, menjadi capable untuk melahap segala medan. Cuman kan kalau Subaru ya masih gitu-gitu aja. Spek ini tinggi sekali karena mesinnya. Nah, jadi yang Audi A6 Allroad Quattro ini dia cuma punya 2 pilihan mesin kalau nggak salah ya, kalau Mamang salah koreksi. Jadi cuma dikasih yang V6 biturbo gitu ya, 2700 cc. Yang satu lagi adalah yang mesin diesel. Cuman yang masuk ke Indonesia adalah mesin yang ini, yang V6 ini. Tenaganya Wedan 250 HP dan juga torsinya adalah 350 Nm yang terbagi ke 4 roda. Biturbo loh. Ini artinya ada 2 turbonya. Nah, biasanya kan turbo itu ada kelemahan. Dia harus spooling itu di RPM tinggi. Ini enggak. Jadi ada turbo yang kecilnya, itu spoolingnya udah di RPM rendah, diterusin lagi ke turbo yang gedenya. Gitu istilahnya. Makanya dia nggak ada gejala lag-nya. Dan ini memang harus coba. Udah gak sabar untuk mencoba mesin ini. Wah, mengerikan Audi. Dan ini mesinnya sebetulnya kalau di luaran sana, kalau yang di Indonesia cuma dapat yang ini aja, ada 2 lah sebetulnya yang bensin sama diesel. Cuman ada juga versi yang limitednya yang mesinnya itu ada 4000 cc ke atas gitu. Nih, lihat lampunya. Sudah pakai proyektor, lampu jauhnya juga dipisah gini, ada jet kecerutan juga. Itu ya. Ini ada Quattro-nya, ada lingkaran. Itu ya 4 Audi, ada fog lamp. Dan depannya itu ya mirip-mirip aja dengan Audi A6. Panjangnya ya, ini 4,8 meter. Nah, sebetulnya mobil ini sudah pakai air suspension. Jadi tingginya itu bisa diatur-atur. Tapi sayangnya yang ini udah nggak ada, jadi pakai coil over aja. Dan memang keperluannya ini adalah untuk inspeksi tempat-tempat rally di Indonesia. Jadi mobil ini bener-bener dipakai. Nah, aslinya kalau pakai air suspension, dia bisa direndahin hingga setinggi 140 mm, sampai serendah itu. Nah, tapi bisa ditinggiin juga sampai ke 208 mm, yang artinya which is cukup jauh gitu loh. Dan ini adalah mungkin karena disettingnya untuk tempat-tempat rally yang agak-agak outback gitu ya, agak-agak terperangkap, terlantar. Yang tempat antah-bantah gitu ya. Makanya dia disettingnya udah yang cukup tinggi ini. Lihat ini, yang kalau Mamang. Bannya juga pakai yang besar. Sebetulnya dia bukan standarnya seperti itu, cuman ini ban, ini bisa masuk ke Pajero gitu ya. Ini gede sekali bannya. Dan memang Audi A6 itu kan versi wagon ya. Ini sebetulnya panjangnya juga seperti Audi A6, cuman yang perbedaannya adalah kalau yang all-road dia pakai over fender yang besar sekali. Ada tonjolan-tonjolan seperti ini yang membuat kesannya kekar gitu. Tuh, terus ini ada apa namanya? Roof rail. Kebalik. Roof rail. Kacanya juga gede-gede, ini memang ala-ala wagon banget. Belakangnya seksi sih. Jadi sebetulnya mobil ini tuh kayak minimalis, tapi memang bener loh. Jadi orang-orang yang udah berduit ya, old money, itu sesederhana mungkin tampilannya. Dan malah dengan sederhana itu terlihat mewah. Begitu juga dengan Audi Allroad ini, walaupun dia mestinya mobilnya tuh kekar gimana yang untuk peruntukan tanah-tanahan, cuma masih terlihat manis dan sederhana aja. Dengan lampu belakang yang kotak begini aja. Bahkan ini ada terbangun sebuah wagon ya, nggak ada mobil wagon atau mobil off-road yang kaca belakangnya seluas ini, itu nggak ada. Cuman di sini aja gitu. Makanya all-road. Fog lamp belakang, knalpotnya ada double. Keren banget. Mamang suka banget belakangnya. Seksi gitu. Kita lihat bagasinya. Bagasinya ya ini terbangun dari sebuah wagon yang begini aja gitu. Dia pakai tone ini menurut Mamang sih bilangnya apa namanya? Nampan. Ya bisa ditaruh kayak nampan kan, bisa ditaruh barang-barang di sebelah sini. Terus dikasih dognet. Dognet. Ya itulah pokoknya. Terus dikasih cargonet juga. Cuma memang dipakai untuk audio, jadi terpakai bagasinya. Sebetulnya bagasinya nggak gede-gede amat sih, cuman ya cukup lah untuk
perbekalan off-road untuk sebulanan meureun ya, itu bisa masuk ke sini. Terus dikasih lampu-lampu belakang, jadi kalau dibuka di sini mestinya nyala nih, jadi ke belakang juga nyala gitu. Ini tempat-tempat toolkit. Masih ada nggak ya? Takut jatuh? Oh enggak, masih ada. Enggak, ini triangle nih, safety nih. Gitu, taruh di situ. Terus juga di sini kalau nggak salah ada pemantiknya deh. Ini ada tempat-tempat buat nyimpen lagi nih, kiri kanan tuh kan. Tuh di sini tuh, ya. Ini lampu sorot. Ini helatiang nih. Helatiang kayak gini harganya 5 juta sekarang. Kenapa ya? Dua. Nih. Tuh, dua gini mahal banget. Sekarang buat apa ya begitu ya, mahal-mahal banget ya. Cuman jadinya culture gitu. Kita lihat dalam yuk. Kita lihat dalamnya. Oke. Ini adalah pintu-pintunya. Mama pengen lihat dulu. Oh, empuk. Sini empuk. Ini bahkan bisa dibuka gini nih. Cetruk gitu ya buat tempat penyimpanan. Terus ada asbaknya. Asbaknya juga ini bisa ini mestinya tertutup nih. Penasaran? Nah, mestinya ketutup kayak gitu. Tapi dulu ya, zaman dulu ya, mobil-mobil tahun 90-an, 2000, mobil itu pasti disediain asbak yang memang benar-benar buat ngerokok. Nggak tahu kenapa. Itu ya dulu. Sekarang udah nggak boleh. Walaupun udah nggak boleh, penyakit kita semakin berkembang. Jadi makanya sehat ya. Ada yang mau endorse nggak? Nah, duduknya ngeblesek ke dalam, pantat itu ada legokannya. Sebetulnya duduknya juga agak tegak, kurang enak sebetulnya. Cuman joknya tuh empuk. Ada sedikit space ini 5 jari, kaki mamang bisa masuk ke dalam situ. Headroom masih oke lah. Cuman ini untuk perjalanan jauh ya masih oke lah untuk Bandung Surabaya gitu ya. Terus joknya kulit-kulitan semua, dikasih armrest seperti ini, dikasih kirain cup holder. Ini buat apa ya? Ciki. Iya, tapi susah loh ngambilnya kalau suruk masuk. Ya! Mau barang kecil kayak gini nih. Ini kayak gini. Loh, ya di mana? Tangan mama nggak masuk, coy. Wah, nggak bisa. Ini coba lihat deh. Nggak tahu, tempat nyimpen aja gitu. Coba ini. Majalah kayaknya. Nggak mungkin. Jadi dilipat majalah. Ini susah. Atau gimana Audi aja dah. Ya, begitulah. Terus dikasih 3 headrest yang artinya berarti kursi ini bisa nampung 3 orang di bagian belakang. Iya, dikasih di sini juga ada pemantik juga. Kalau misalkan zaman sekarang itu bukan buat rokok tapi buat ngecas handphone. Terus ini saku-saku kursi yang masih pakai jaring-jaringan kayak gini gitu. Terus atasnya bagus, kasih lampu-lampuan tuh. Si lampu-lampuan, terus yang di tengahnya nggak nyala nih, tengahnya nih. Ini mestinya di tengah nyala juga. Cuman di belakang tuh terasa trypophobia, bukan. Claustrophobia. Jadi di belakang tuh terasa sempit, padahal nggak sesempit yang itu yang dibayangkan kita, tapi terasa sempit. Oke, di sini di pintu ada tweeter, ada speaker. Kita lihat ke depan. Wah. Depan. Oke, sebetulnya senada sama yang di belakang ya, ini empuk-empukan juga, ada twitternya, ada tombol central lock, ada tombol lock power window, ada tombol power window-nya, ada untuk ngebuka barang seperti ini, tuh bisa digituin ya, senengnya bisa di extend gitu. Terus kursinya juga dia kulit-kulitan, empuk, ada maju mundurnya secara elektrik, head adjusternya ada, yang depannya juga ada gitu. Terus ada yang bisa ambil sendiri kursinya, ada lumbar supportnya juga, bisa nyepet juga nih. Gila lengkap banget ya. Kita masuk. Siapa sih dari tadi? Biasa orang penting gini nih. Mesin fisiknya tuh nggak intimidatif ya, suaranya tuh nggak galak gitu, nggak kayak yang BMW atau gimana yang 6 silinder segaris. Nggak segarang itu suara mesinnya. Cuma ini adalah dashboardnya yang namanya Audi A6
Allroad Quattro. Jadi di atas ini empuk-empukan semua, dikasih aksen kayu, ada tulisan Quattro, ada airbagnya dual gitu ya. Dan sebetulnya dashboard ini itu agak sedikit ngebosenin kata Mamang. Karena desainnya cuma lurus-lurus aja, dan bahkan dia untuk di tahun 2000-an ke atas, ini kesan dashboardnya seperti dashboard tahun 90-an gitu ya. Cuman build quality-nya itu bagus semua, kuat-kuat semua. Cuman pada tahun itu, di tahun 2000-an, ada beberapa hal ringkih yang dibawa oleh Volkswagen Group ke dalam sini. Seperti ini. Ini adalah sebetulnya cup holder yang bisa masuk ke dalam, cuman ini dipasangin audio, jadinya buat tempat audio dah. Nah, ini bisa masuk ke dalam dan biasanya ini patah. Dan di belakang juga ada cup holder juga sama yang biasanya plastiknya tuh ringkih gitu. Cuman kalau keseluruhan kayak gini sih, lihat ini kuat sekali semuanya, nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak gitu ya. Itu aja. Terus ada penyakit bawaan Volkswagen Group di tahun itu juga yang membuat bahan-bahan karet-karetan di sini cepat getas. Nih kayak gini, nih coba lihat, nih ini bahan ini karetnya tuh lengket, dan kalau digores sama kuku aja udah ngebeset gitu, ngebesetnya apa ya? Tergores gitu. Tuh lihat, ini empuk bahannya, ya getas gitu loh, jadinya geleh gitu megangnya, tahu nggak geleh? Geleh, lengket gitu loh. Nggak tahu pada tahun itu tuh ada model-model rubber yang lengket dan membuat goresannya jadi geleh gitu. Nah, sebetulnya dashboard ini simple, nggak perlu banyak mikir gitu ya, termasuk kayak pengaturan nih coba lihat nih. Ini kayak seperti pengaturan AC kayak gini, mudah dimengerti. Ini adalah temperaturnya, ini adalah dual climate control, ini fan-nya, itu gampang sekali, ada tulisan-tulisannya gitu ya. Jadi nggak perlu mikir-mikir lah untuk pakai Audi ini. Ini ada tempat lagi itu, asbak, ada power socket di sebelah situ ya, yang bisa dilipat. Nah, ini kayak gini-gini, ini Audi ini pada zaman itu ya, itu ringkih gitu. Nggak tahu kenapa, cuman yang overall dashboardnya itu bagus-bagus semua. Nah, terus di atas ini banyak tombol-tombol, nggak banyak sih, cuma 3 sih. Cuman di sini ada pengaturan ketinggian air suspensionnya pada saat itu, ada 4 level ketinggiannya. Ini untuk naikinnya, ini adalah electronic stabilization ya, ESP. Dah, di sini pengaturan spion nih, kiri kanan, depan belakang gitu, kiri kanan masing-masing spion gitu, bisa diklik. Dan di sini tempat penyimpanan, di sini juga ada tempat rem tangan yang lucu sekali. Ininya nggak balik lagi, ini maksudnya masuk ke dalam ya, ikutan gitu. Cuman karena memang udah tahunnya, ini ikut naik juga sih ininya, wood panelnya. Terus di sini juga ada yang namanya armrest gitu ya. Tuh kan gile. Gitu, nggak tahu bahannya tuh pada zaman itu kenapa ya. Terus nih ada glove box yang cukup, ini dibilang lebar, tapi nggak dalam, cuman tinggi gitu. Itu aja, nggak gede-gede amat sih untuk sebuah glove box kayak ginian. Dah, terus sebetulnya head unitnya juga adalah head unit yang in-dash, yang bisa dibuka kayak Peugeot gitu, 405 bisa ditutup si head unitnya. Tuh, setirnya memang suka sekali. Nih ya, jadi setirnya tuh nggak bulat banget kalau dipegang. Jadi kalau dipegang tuh agak pipih, bulat tapi pipih gitu loh. Jadi enak banget megangnya. Terus di bawahnya tuh flat bottom, jadi enak megangnya. Ada pedal shift-nya. Terus juga di sini ada tangkai-tangkai gitu ya, combination suite namanya, tangkai kalau orang bilang. Sini ada wiper sebelah kanan, sebelah kiri adalah untuk sen-nya. Ya. Terus di speedometer. Nah, nih tuh. Ada 310 km lagi range-nya. Terus juga pemakaiannya berapa jam. Ini keiritannya, dan dong keiritannya bisa 15, 16 nih mobil. Ya Allah. Terus 16 km per jam average-nya. Tuh, 17,3. Balik lagi situ. Dah, sini adalah odometernya dan juga trip A, trip B dan segala macem. Sini jam digital, di bawah sini adalah tanggalnya. Tuh ya. Ada warning juga nih yang keluar ABS, ya biasalah mobil Eropa, terlalu banyak maintenance. Di sini juga ada fuel range,
Di sini juga ada temperatur mesin. Ya temperatur mesin. Ini temperatur oli sebelah situ tuh. Terus ini juga ada yang namanya voltase aki di sebelah sini. Ini sehat semua sih kalau dipakai. Dari suara mesinnya juga sehat. Oke, di sebelah sini coba pinjem. Pinjem lah, jangan sombong kamu. Nih, sini adalah lampu-lampuan. Ini manual levelingnya. Pajaknya ini atas nama, jangan liatin kamu, nggak boleh lihat. Nama saya. Oke, nama pribadi. Pajaknya adalah 6.500.000 total ya. Udah sama BBM PSWD kalau BJB itu adalah 6.533. Dan ini adalah tahun 2007 ya. 2007 coy. 6 juta coy, 2007 coy. Iyalah, mobil mewah harus mahal. Nggak boleh orang semua punya. Eksklusif gitu. Eksklusif. Dah, di sini ada lampu-lampuan lagi. Iya. Keren. Duduknya enak. Pengaturan steering juga pakai elektronik tuh. Ini sebetulnya adalah mobil yang cocok untuk orang Indonesia. Tapi salahnya, bukan salahnya. Tapi sayangnya pada saat itu mobil beginian, wagon, yang bisa menempuh kemana aja, mobil keluarga kan, harganya pada saat itu barunya di atas 1 miliar. Sekarang berapa harganya, Mang? Harganya ini kisaran 100 sampai 200 jutaan range-nya ya. Cuma kalau yang sehat banget, pin condition, itu paling 2,5 sampai 300 jutaan. Sekarang Mamang pengen nyetir, asik. Nyetir nih, Mamang pengen cobain nyetir. Asik, nyetir. Hehehe. Asik. Ini Audi Allroad, Mang? Iya, Hah? iya. Coba dong. Pengen nyetir. Lagi nge-review kan? Iya. Deh, Mamang kesana. Ini kita reviewnya bareng dah. Gue yang bawa. Pengen nyobain mesinnya lagi. Ini setirnya kayak di Lexus. Iya. Ini basisnya A4 apa A6, Mang? A6. A6. Dan ini merupakan pertama kalinya A6 bikin kentut dulu. Ada. Apa itu? A6 pertama kalinya bikin model yang beginian. Oke. Kan A6 tuh ada sedan, ada estate, Avant namanya. Sama yang ini, Allroad pertama kalinya ada ini. Oh, jadi gini, Mang. Apa sih? Ini tahun berapa? Nyobain. Ini elektrik berarti. Emang elektrik. Ini elektrik. Ada memori situ nggak? Ada. Nggak ada. Wah, kursi nyetirnya bagus loh. Makan. Enak kursi nyetirnya. Biasanya Audi itu agak Audi VW ya. Ya. Yang agak nggak enak posisi nyetirnya itu karena pedalnya kayak kedeketan sama badan. Pedalnya tuh kayak deket banget Oh sama iya, sini iya. gitu. Jadi kayak kita ngangkat kakinya. Tapi kalau ini oke nih. Enak. Tahun berapa tadi? 2007. 2007. Oh, 2007 agak muda ya. Jadi Iya. dulu sekitar tahun di bawah 2007 sih yang pasti. Iya, tahun ini kan munculnya di tahun 2003 kalau nggak salah sampai 2010-an gitu. Iya, jadi Apa? dulu ini kan dijual resmi di Indonesia. Sempet datang ke rumah salesnya. Ingat nggak harganya? 1 Bawa M ini. lebih kan? Enggak, Masa nggak 1 M lebih? enggak. Itu pamit dulu. Pamit. Om, nyobain dulu ya. Coba dulu. Ih, suspensinya ini kan harusnya air suspension. Iya, lebih empuk dari ini. Terus ini kayaknya diganti Coilover. coilover biasa. Iya. Ya, dulu sih lebih empuk dari ini. Dulu jadi yang jualan datang ke rumah, Nah, terus? nyuruh kita test drive. Waktu itu sih, ntar coba diingat-ingat. Nggak empuk, nggak keras deh. Biasa aja, kirain empuk banget gitu kalau nggak salah loh. Kalau nggak salah ya. Tapi setelah diceperin gini kok normal-normal aja sih. Ini nggak Agak ceper, goyang-goyang sih. Ini di setelnya justru yang tinggi nih. Ya gini, dulu itu begitu di setel tinggi tuh tinggi banget, Bang. Nah, secara spek Om, itu kalau paling rendah itu 148 mm. Oke. Paling tinggi 208 mm.
ground clearance-nya. Oke. Ini kayaknya di setting paling tinggi nih. Cuman dia Enggak, tapi lebih tinggi dari ini ya, waktu ngangkang dulu. kan? Ngangkang. Ngangkang karena bannya kecil. Ini Iya. pakai pelek gede, jadi kelihatannya kayak nggak ngangkang. Oh, benar juga. Begitu. Tapi tadi dilihat dari luar kayak cambernya gini. Ya agak gitu sih, Mm-mm. agak miring sih. Ih, naik all-road. Ya, akhirnya nyetir all-road lagi. Mamang Nah. belum pernah. Terus Hmm? sayangnya kalau yang ada di Indonesia itu kebanyakan yang Hmm. matic. Hmm. Justru kalau Om dapat yang manual, itu Hmm. dapat yang low gear-nya. Ada low gear-nya. Ada low gear-nya. Keren banget. Iya. Kebetulan Indonesia cuma matic doang. Iya, iya. Ini ininya ngopernya halus banget ya. Iya, Quattro kan nih? quattro. Quattro itu 4x4 apa? Iya. All wheel drive. All wheel drive, by the way. Iya. Quattro 2700 cc. 2700 biturbo. Biturbo. Oh Biturbo. iya benar. Dulu ini biturbo, twin turbo. Biturbo, makanya lag-nya sedikit kan. Iya. Ada yang turbo bawah, turbo atas iya, gitu. jadi ini sequential. Ya, Sequential. Jadi kalau dia ini surplus jadi sequen untung. Kalau sial tuh lawan beruntung ya? Hah? Ya beruntung kan? Untung. sekuensial, juntung. Oh iya goyang-goyang mang. Hah? Empuk tapi goyang-goyang gitu. Iya. Ini di gelombang halusnya gini. Heeh. Kerasa. Enggak. Hah? Lebih Gelombang ya, halusnya kerasa. enggak. Cuman kalau ada ngeong gitunya, diem dia mobilnya. Iya. Enggak, gelombang halusnya juga oke nih. Coba berasa ini adalah suspensi keras gitu loh. Cuma gelombang halusnya masih Suara oke. mesinnya emang enak ya. Iya. V6-nya enak. Enggak beda gitu sama BMW itu kan ada serak-serak basahnya Iya, gitu. iya. Oh, itu bulat V6 gitu. Iya. Enak suara mesinnya loh. Merdu. Iya, bulat rata. Terus ada survei gini Om. Hmm? Cewek-cewek disuruh ngedengerin suara mesin yang membuat dia terangsang. Oh iya, terus apa hasilnya tuh? Harus dibeli mobilnya itu. Apa ya? Ternyata dari hasil survei untuk suara mesin yang bikin yang gitu, Hmm? Maserati. Maserati mesinnya Ferrari itu. Iya, Maserati. Terus menyusul di bawahnya termasuk Audi. Audi yang Audi A8 gitu kalau nggak salah. V10 dong berarti, Iya. yang V10 pasti. Iya. Iya. Tapi ini termasuk seksi suara. Iya nih suaranya enak banget. Enak banget. Iya, ini masih bagus sih mobil lo. Hah? Masih Mau bagus. dibeli? Enggak, Oh, hah? enggak semua mobil harus dibeli, Mamang. Sabar dong, Mamang. Mamang nih suka nafsuan gitu sih. Iya. Ah. Emang gitu nafsu. Iya. Emang mah. Sama Oke. mobil ya, mobil. Rasa setirnya sebenarnya untuk ukuran Audi ini beda sama yang A6 tuh lebih ada rasa lebih direct. Kalau ini lebih halus, lebih Iya. arah nyaman rasa setirnya. Mama nggak tahu, Mama nggak rasain. Ya, Sebel terus banget. tenaga bawahnya tuh kayak nggak kencang ini mobil. Nggak Dari dulu, menggebu-gebukan. iya, dari dulu juga udah coba digeber itu, emang nggak kencang itu rasanya. Yakin ini biturbo, dulu kan bayangannya biturbo tuh Kenceng kencang gitu. gitu. Enggak, ini jadi solid, nyaman, laju aja gitu. Sebetulnya mobilnya kenceng Om, cuman kita ngerasanya nggak kenceng. Karena klaimnya sebetulnya di pabrikan sendiri dengan mesin ini, biturbo ini, si Allroad ini 6,9 detik What? 0-100. Nah, gini, dulu pernah punya Audi TTS, oke? Itu Quattro, Ya, 0-100 5 detik, 5 detik. 5,2 apa berapa Tapi gitu. cc-nya lebih kecil. 2000 cc turbo, cuma Turbo. turbonya yang high boost ya. Nah, Itu mang kita geber rasanya kok nggak kayak 5 kenceng-kenceng detik ya? iya. Jadi kayaknya di Audi tuh Quattro-nya dia mungkin bisa membagi rata sehingga mobilnya nggak terlalu ngedongak gitu ya. Oh, Nah, itu jadi nggak terasa ada force hentakan ekstranya gitu, ya? iya. Gitu. Bisa sih. Ya bisa jadi ini Bisa mobil jadi. memang kencang cuma kita jadi nggak berasa kencang karena mobil Quattro. Nah, bensinnya cepet tuh turunnya pasti. Iya kan? Ini tadi lihat MID-nya aja 17,3 which is itu Apa nih? 16, Oh, per 100 km. Iya, per 117,3. Ah, mirip gladiator. Iya, udah biasa sih. Biasa ya. Wah, bensin belum naik. Sekarang ini belum naik. Belum. Nggak tahu pas video ini keluar ya. Pas syuting sih belum. Nah, ini rasionya juga agak tinggi emang nih. Ini di 4 kan? Enggak.
Enggak, di D aja. D aja. Dan ada pedal shift ya. Oh, ada pedal shift. Coba turun gigi. Nyala. Masih fungsi pedal Coba shiftnya. lagi. Sampai berapa gini? 5 speed kok ini. Iya, ini berarti ini 5 berarti. Cuma 5. Kayak tinggi ya. Iya, RPM-nya. 2000. Ini malah masih 2100 Iya. gitu ya. Cuman suara raungan knalpot tuh tinggi. Iya. Udah gitu. Terus suaranya juga enak lagi. Ini suaranya merdu sih. merdu, halus, rata. Enak asik. nyetirnya. Enak banget, Bang. Nyetirnya enak. Nyetir enak banget. Anteng. Anteng, terus sama visibility juga enak. Nih kacanya tuh kayak gede-gede. Ini kan Ya. naik mobil dulu yang masih kacanya tinggi-tinggi gitu, belum Ya. sempit-sempit ini. Nah, ini jadi si Audi ini eksperimen kan. Mobil wagon ditinggiin itu gimana rasanya kayak gini. Iya. Jadi mobil off-road yang visibilitasnya enak banget Iya. tuh. Sampai ke belakang luas-luas ya. Iya. Ini salah satunya. Ah, hujan. Hujan. Tiba-tiba hujan dari panas. Iya, panas banget. Nggak ada sunroof. Dulu itu ini emang over fendernya itu warnanya beda. Ya, beda. Two-tone gitu kan. Beton iya. Two-tone. Ini agak begini-gini, cuma ini kan kasar, Mang, di jalan beton ini. Ah. Ini naik Lexus LX tuh ada geder-gedernya ini di jalan Ini nggak beton ada ya? ini. Ini nggak ada. Iya kan? Ya ini udah modifikasi. Ya mungkin waktu barunya, waktu masih Airsusnya masih normal, mungkin lebih nyaman daripada ini Nyaman. ya. Harus. Udah lupa juga sih rasanya. Tapi ya itu yang inget power kok di turbo cuma segini ya gitu rasanya. Padahal kenceng mobilnya. Padahal kenceng sebenarnya. Pedal gasnya enteng, Enteng, Audi. setirnya enak, handlingnya. Setir handlingnya normal lah, dia lebih ke arah nyaman. Feedbacknya nggak terlalu banyak. Oh, feedbacknya nggak terlalu banyak. Oh, mungkin dia ada settingnya buat tanah kan, ada tanah-tanahnya jadi nggak terlalu ini ya. Iya, buat ya. Off-road gitu. Iya, SUV enggak, wagon enggak iya, gitu. in between. Between. Tapi nggak terlalu goyang-goyang, Man. Juga ground clearance-nya masih bagus kan? By the way, Om, ini mobil dipakai untuk inspeksi track-track rally ya. Jadi Oh. emang bener dipakai mobilnya. Oh. Dipakai ke jalan-jalan yang abnormal gitu. Oh, keren juga ya. Iya. Oh iya. Iya, nggak usah kenceng-kenceng deh kalau Iya. dapat suara kayak begitu, ya kan? Udah nggak usah kenceng-kenceng banget mobilnya, cukup suaranya, aduh, enak banget. Tapi mesin 27 ini nggak banyak dipakai ya? 27. Banyaknya kalau di Eropa kan yang laku diesel. Yang bensin cuma laku di Amerika. Iya. Amerika butuhnya yang gede-gede. Iya. cc-nya, makanya banyak yang kepakainya banyak wagon kalau di Amerika, karena sebetulnya yang ini mesinnya cuma dipasangin sama yang 27 aja setahu gue ya. 27 yang bensin Iya, sama iya, yang iya. diesel satu biji itu. Iya, Cuman iya, dua, iya. itu aja. Enak suaranya, kayak ada suara turbonya lagi. Ayolah kita nanti gini nih suaranya. Enak kok. Ya enak sih jatuhnya. Enak kok. Tapi sih berasa enak. kita naik bukan pakai per standar nih, Iya. ada mental baliknya gitu. Nah, Tapi masih ini ya enak. Audi tuh bikin mobil jarang gagal, Mang. sebetulnya Iya, cuma ini di Amerika gagal total. Apalagi bekasnya gara-gara Airsusnya. mau Airsusnya ini Ini ya tepat juga sih ini Airsusnya dimatiin. Luar Coilover. biasa, iya. Belakang lega, Bang. sayangnya itu di belakang tuh kerasa krem gitu, apa kayak Sempit. sempit, padahal sebetulnya nggak sesempit itu, cuman kita ngerasanya kayak sempit Oh. gitu, dan memang tidak selega itu Oh. belakang. Overall mengenai Audi A6 Allroad Quattro, Merupakan mobil koleksi buat orang-orang yang fanatik Audi ya, karena Ya. sangat langka di Indonesia. Buat nongkrong, buat memorian hutan. tuh lucu banget. Itu orang-orang pasti akan ngeliatin, apalagi masih tinggi standar gitu. ya Ya, yang two-tone ininya, yang two-tone over fendernya. Itu menarik sekali, tapi pasti ada perawatan ekstra karena selain ini mobil sudah lama, juga Eropa. Eropanya Audi. Audi. Makanya kalau mau normal-normal aja jangan beli ginian. Tapi kalau Anda petrolhead sejati,
boleh lah. Boleh. Apalagi yang seneng main tanah. Nah, Main itu agak tanah, beda. Ini iya. bisa main tanah dikit. Ada main tanah dikit. 270 itu termasuk tinggi, Bang. 200 Ground clearance? ya, 208 sih sebetulnya. Cuman 208 kalau lagi ceper. enggak, kalau lagi tinggi. Lah, tadi katanya 270. 140 mm 100 paling ceper. Oh, cuma 200. Cuman 208. Tinggian expander cross. Iya. Cuman bisa main tanah. Mentok-mentok nanti. Tapi ya hebatnya ini ya, ini udah dibuktiin di tracknya untuk ngetes Range Rover. Mobil ini lulus. Oh, beneran off-roader berarti. Bener-bener off-roader. Sebetulnya capable untuk itu. Mungkin itu belum baca ya, memang juga secara detailnya mungkin udah diganti bannya dengan yang lebih tebal dan segala macam. Kita kan nggak tahu ya. Iya. Bukan ban standar. Iya. Ini nggak ada tombol-tombol di setirnya. Nggak ada. Belum musimnya, belum zamannya. Simple. Audio udah di-upgrade. Oh, ini ketinggiannya ya. Ketinggiannya di sini ada 4 ketinggian. 4 level. Dah? Iya, tapi ini mobil masih oke kok, masih bagus. Dah, tertarik? Udah, enggak. Tertarik nih? Tapi udah pengen nyoba aja gitu, udah dulu inget. Iya, udah lama banget kita nggak nyoba merek Audi gitu ya. Iya, di kantor nggak ada, susah. Nggak Bang, pernah. A4 lama gitu berapa duit, Bang? A4 lama jangan. A4 lama paling lama ya, paling tua ya. Yang paling tua yang bulat-bulat Yang paling tua paling 30-40 juta harganya. Iya. Cuman kan barangnya ya gitu jogok semua. Kalau A6, A6 di atas itu dikit 50-60. aduh A8 deh ya. A8 boleh, kalau enggak Poco S80 dah sekalian dah. Oh, aku nggak suka moncong itu. Ini Oh, moncongnya drillnya gitu. Mencucu itu ya. mencucu gitu. Ya udah, VO. Udah penutupan. Terima kasih. Oh, gitu. Iya, Gitu udah. doang. Ya udah, jangan lupa tekan tombol kata. Lupa. Terima kasih telah menonton.